kembali saya Bung Sofia, leader Smartfriend Quality Bali, bisa kembali menyapa teman-teman untuk hari ini ya. Jadi setelah minggu lalu kita berkenalan dengan saham, apa itu saham, dan begitu sangat jelas dikulik ya oleh Kak Maje. Kali ini obrolan akan lebih seru lagi, kita akan lebih seru. Kenapa lebih seru? Karena kita akan memilih dengan simpel pastinya, pilih saham yang layak untuk kita investasikan. Wah, tentunya teman-teman udah penasaran dong ya, gimana sih caranya, cara simpel untuk pilih saham yang layak untuk kita investasikan, jangan sampai nanti kita salah investasi ya Kak ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, tapi sebelumnya nih, sebelum kita menuju Kak Maje. Nah, kali ini teman-teman Smartfriend mengadakan sesuatu acara yang luar biasa banget. Nah, Sofi izin dulu ya untuk share buat teman-teman yang join pada malam hari ini. Jadi, kali ini Smartfriend mengadakan rezeki depan mata. Jadi, jangan sampai dianggurin ya. Langsung teman-teman bisa aja download aplikasi My Smartfriend untuk bisa ikutan yang namanya rezeki wow, rezeki depan mata. Teman-teman bisa ikutan, tinggal download aplikasi My Smartfriend, mainin gamesnya, dan yang pastinya teman-teman semua bisa dipastikan mendapatkan hadiah. Ini nih yang penting. Oke. Halo Kak Maji, apa kabar? Halo Sofia, alhamdulillah sehat, baik. Langsung aja deh Kak, langsung aja kita mulai obrolan kita pada malam hari ini. Gimana sih cara simpelnya deh untuk kita bisa memilih investasi? Oke, baik Sofia, terima kasih banyak Sofia yang udah mau jadi moderator ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Smartfriend Community dan teman-teman yang lain yang sudah mau join dan hadir, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, saya share screen. Oke, teman-teman. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, minggu lalu kan kita belajar apa sih itu saham, lebih mengenal apa sih itu saham, resiko keuntungannya apa, manfaatnya apa, cara mulainya gimana. Nah, hari ini kan kita udah kenal saham nih ya. Nah, hari ini kita akan lebih banyak hands on sih, lebih banyak kita main di Excel. Coba nanti teman-teman bisa ikutin caranya gitu ya, bisa nanti saya pandu saya kasih tahu caranya step by step. Nah, kan kita di Bursa Efek Indonesia itu kan ada sekitar 800-an saham ya. Dan itu banyak sekali gitu ya. Dan nggak mungkin kan kita mau investasi saham, nggak mungkin 800-nya itu kita investasikan kan, apalagi kalau modal kita terbatas seperti itu. Nah, gimana sih caranya dari 800 saham itu? Kita seleksi gitu ya, kita seleksi lebih sedikit, kita kerucutin sehingga kita bisa seleksi ya, kita filter nih terdiri dari beberapa saham yang bagus untuk kita investasikan jangka panjang. Nah, hari ini akan kita lakukan nih step by step-nya, gimana sih cara simple kita mencari saham yang bagus untuk jangka panjang. Nah, ini sekedar perkenalan, mungkin kalau misalnya teman-teman yang minggu lalu belum join, nama saya Muhammad Arif Julianto. Teman-teman bisa panggil saya Maje, MAJ, panggilannya Maje aja karena MAJ itu singkatan dari Muhammad Arif Julianto. Biasanya teman-teman sih yang manggil saya Maje. Nah, saya juga sebagai founder and leader komunitas Nongki Saham. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih lanjut bisa join Instagram atau Telegram kita di Nongki Saham, nanti kita bisa belajar bareng-bareng lebih dalam lagi. Oke, saya share. Nah, jadi yang namanya kita pilih saham berarti kan kita metode ini nih ya, sebenarnya ini metodenya ala Nongki Saham nih. Kita lakukan screening. Screening ini jadi dari 800 saham
kita screening menjadi beberapa saham sehingga nggak kebanyakan saham yang kita mau beli untuk investasi. Nah, screening ini nanti kita akan narik data atau mencari indeks-indeks saham unggulan apa aja, seperti itu. Kemudian nanti di indeks saham unggulan ini, di alanya Nongki Saham, kita ada 5 indeks saham unggulan. Apa aja nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian kita tarik data indeks saham unggulan. Lalu kita lakukan scoring. Nah, scoring ini nanti kita bisa lakukan scoring, dan ini membantu kita untuk menetapkan gitu ya, dari beberapa, misalkan ada sekitar belasan atau puluhan saham yang sudah kita screening dari 800-an, kita scoring sehingga kita perkecil lagi, kita kerucutin lagi, kita seleksi lagi saham-saham mana yang mau kita beli untuk investasi. Dari scoring kita lakukan sectoring. Nah, sectoring ini lebih ke kayak semacam ini udah kita lakukan screening nih, udah screening saham unggulan, kemudian kita kelompokkan saham-saham tersebut ke dalam sektor. Nah, kan ada 9 sektor kan, ada perbankan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, kemudian kita bisa comparing. Nah, ini ada saham unggulan yang teman-teman mungkin sebenarnya sudah pernah dengar ya, atau familiar gitu ya. Contohnya kayak LQ45 ya kan. LQ45 itu adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, kalau di sini teman-teman nanti saya akan share indeks saham unggulan apa aja sih. Yang pertama ada IDX 30 teman-teman. Nah, IDX 30 ini adalah 30 saham yang pertama likuiditasnya tinggi. Nah, kedua kapitalisasi pasar besar, fundamentalnya baik. Nah, itu IDX 30, indeks saham yang pertama, indeks saham unggulan ya. Yang kedua, indeks saham unggulan kedua adalah IDX Q30. Nah, ini adalah 30 saham yang memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik. Nah, solvabilitas ini apa? Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang atau beban jangka panjang. Ya jelas kan, kita pengen invest di saham untuk jangka panjang nih, yang dia bisa memenuhi hutang atau beban dalam jangka panjang, seperti itu, sehingga dia tetap bisa bertahan. Nah, kemudian yang ketiga, pertumbuhan laba stabil, kinerja keuangan baik, dan likuiditas tinggi. Nah, Q itu dari kata quality, jadi ada 30 indeks saham yang quality gitu ya, memenuhi kriteria IDX Q30. Kemudian indeks saham unggulan yang ketiga teman-teman ada IDX V30. V ini dari kata value. Nah, apa sih kriterianya? Yang pertama valuasi harga murah. Nah, valuasi harga murah ini maksudnya adalah, jadi sebenarnya di analisis fundamental itu kita ada namanya valuasi harga. Nah, valuasi ini kita dapat dari angka-angka yang terdapat di laporan keuangan saham tersebut. Nah, dari situ kita ada rumusnya, ada formulanya, sehingga bisa kita estimasi ini harganya lagi mahal atau lagi murah, seperti itu. Kemudian kinerja keuangan baik dan likuiditas tinggi. Nah, indeks saham unggulan yang keempat itu adalah IDX G30. G itu dari kata apa? Dari kata growth. Nah, ini kriterianya pertama, tren harga relatif pertumbuhan laba bersih dan pendapatan. Maksudnya adalah ini. Jadi pertumbuhan laba si saham-saham yang masuk IDX G30 ini, dia pertumbuhan labanya selalu naik, konsisten naik, diikuti dengan pergerakan harga sahamnya dia cenderung naik juga. Nah, itu yang dimaksud dengan tren harga relatif pertumbuhan laba bersih dan pendapatan. Kriteria yang kedua, kinerja keuangan baik dan likuiditas tinggi. Nah, yang terakhir, indeks saham unggulan yang kelima itu adalah IDX High Div 20. High Div ini dari kata high dividend. Jadi 20 saham-saham yang memberikan dividen tertinggi 3 tahun terakhir. Nah, indeks saham unggulan ini kelimanya adalah sebenarnya teman-teman bisa tahu isinya apa aja sih. Oh, IDX 30, IDX Q30 dan lainnya. Itu saya bisa dapat dari mana? Nah, tenang teman-teman, sebenarnya Bursa Efek Indonesia mereka punya tim yang mengelompokkan atau menyeleksi atau grouping indeks-indeks saham berdasarkan kriteria tertentu. Sebenarnya banyak, nggak cuma 5 indeks saham ini aja. Ada yang namanya LQ45, ada yang namanya
indeks saham syariah, ada yang indeks saham BUMN, dan lain-lain. Cuma nanti kita ambilnya hanya 5. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa sih cuma 5? Kenapa nggak semuanya aja? Seperti itu. Nanti saya jelaskan. Nah, terus gimana saya bisa dapetin list saham-saham dari indeks saham unggulan ini gitu kan? Nah, teman-teman bisa buka idx.co.id. Di sini dibuka di menu produk dan indeks. Nah, nanti akan saya tunjukkan websitenya. Nah, terus oke, itu cara kita menarik data indeks unggulan dari mana, menu apa aja. Nah, ada di sini. Nanti akan saya tampilkan websitenya. Nah, setelah tarik data 5 saham indeks unggulan tersebut, ini kan udah dapat nih IDX 30, IDX IDX Q30, IDX Value 30, IDX Growth 30, sama IDX High Div 20. Nah, setelah itu kita lakukan scoring saham, teman-teman. Karena kan 30 itu kan ada 140 saham ya yang sudah kita seleksi dari 800-an kan. Nah, dari 140 itu kita scoring gitu ya, kita lakukan scoring. Scoringnya berdasarkan apa? Kita mencari irisan dari 5 indeks saham unggulan tersebut. Jadi kan dari 5 indeks saham unggulan tersebut bisa aja nih, contoh nih, misalkan saham BBCA, dia masuk ke 4 saham indeks unggulan tersebut. Nah, dari situ kan kita berarti scoringnya 4. Kayak gitu kan, karena apa? Karena dia masuk ke 4. Jadi cari yang beririsan, seperti itu. Nah, scoring yang terbanyak itu nilainya 5, dan scoring yang terkecil itu nilainya 1. Tapi yang nilainya 1 itu bukan berarti jelek ya teman-teman. Maksudnya ini hanya pembobotan aja, bukan pembobotan, maksudnya perankingan aja gitu ya, berdasarkan mana saham yang paling banyak irisannya, seperti itu. Nah, dari scoring ini, udah kita scoring, baru nanti kita lakukan sectoring. Nah, sectoring ini adalah tadi dari yang udah kita lakukan scoring, kita kelompokkan berdasarkan, kita kelompokkan ke dalam sektor dan subsektor yang sama, seperti itu. Nah, dari situ baru kita lakukan comparing, teman-teman. Jadi di comparing ini adalah udah dapat nih, ya kan, sectoring. Nah, teman-teman tinggal compare deh, based on preferensi teman-teman. Bisa berdasarkan sektor yang performansnya bagus di atas IHSG, atau juga bisa dikorelasikan dengan kebijakan pemerintah atau makroekonomi gitu. Misalkan kayak vaksin ya kan, vaksinasi. Nah, itu perusahaan-perusahaan apa tuh yang turut mendukung program vaksinasi kayak gitu kan, atau dari berita, atau mungkin teman-teman punya personal preferensi yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan comparing saham. Nah, oke. Ini ya, jadi caranya tuh kita dari tarik data indeks saham unggulan, kedua kita lakukan scoring, yang ketiga sectoring, yang keempat comparing. Nah, kalau udah dapet, ini udah memudahkan teman-teman. Data ini bisa teman-teman jadikan acuan untuk saham apa sih yang bisa teman-teman beli gitu. Jadi nggak semuanya 800 itu teman-teman beli, atau nggak bingung lah. Jadi teman-teman ini ada acuan gitu ya, karena dari syarat-syarat yang tadi aja, dari kriteria kelima indeks saham unggulan ini tuh udah bagus, fundamentalnya bagus, liquid, kapitalisasi pasar besar, dan pokoknya ini memenuhi kriteria saham untuk investasi. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi gitu ya. Saya mau beli saham apa ya gitu, tapi saya nggak tahu ini sahamnya bagus atau enggak buat investasi. Nah, teman-teman tinggal mengacu indeks saham unggulan ini aja, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan websitenya teman-teman. Nah, teman-teman cukup buka idx.co.id. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang udah familiar ya dengan istilah dengan indeks saham, 5 indeks saham tersebut ya. Atau mungkin ada teman-teman yang belum atau baru-baru tahu sekarang, ternyata ada gitu ya teman-teman, nggak usah pusing-pusing lagi gitu ya. Karena dari Bursa Efek Indonesia mereka sudah menyediakan data tersebut. Nah, di sini di halaman di menu produk, nah, indeks, lalu klik submenu indeks. Nah, ini teman-teman. Nah, dia mulai dari IHSG. Kalau IHSG kan semuanya
seluruhnya ya, semua saham atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disebut indeks harga saham gabungan. Terus ada lagi yang namanya IDX 80. Nah, IDX 80 ini adalah 80 saham yang liquid, yang paling liquid di antara 800 saham lainnya. Kemudian mungkin yang sudah sangat familiar ya di telinga teman-teman adalah LQ45. Nah, LQ45 ini adalah 45 saham yang paling liquid. Jadi dari IDX 80 tuh ya, dari 80 saham diseleksi lagi cari menjadi 45 yang the best, yang paling liquid. Nah, kemudian IDX 30 ini adalah 30 saham yang paling liquid. Jadi dari 80 diseleksi jadi 45. Kemudian diseleksi lagi the best-nya jadi 30. That's why makanya kita ambil IDX 30 gitu ya. Kita tidak ambil IDX 80 ataupun LQ45. Kita ambilnya IDX 30. Nah, kemudian IDX Q30 dari kata quality. Nah, seperti yang kriteria yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 30 saham yang profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, pertumbuhan laba stabil, liquid, dan fundamentalnya juga bagus. Kayak gitu. Karena kenapa kuncinya adalah fundamentalnya bagus? Karena ini kan untuk investasi jangka panjang ya gitu ya. Jadi kita memang harus pastikan emiten atau saham yang teman-teman beli itu bagus gitu ya. Jangan sampai teman-teman salah pilih saham atau asal-asalan beli saham ternyata nggak bagus kan gitu ya, malah malah bukannya untung malah rugi gitu kan sayang teman-teman. Kemudian ada IDX value 30. Nah, ini 30 tadi IDX V30 ya. Kemudian ada IDX growth 30 saham yang terus bertumbuh secara konsisten. Nah, ini berarti tadi udah ada ini ya, udah ada 1, 2, 3, 4. Nah, satu lagi nanti ada di sini, di IDX High Div 20, yaitu 20 saham yang ngasih dividen paling tinggi. Nah, kenapa nggak ambil semuanya gitu ya? Kenapa kita cuma ambil 5 ya? Karena kalau misalkan ambil semuanya terlalu banyak. Kita ambil 5 itu yang udah the best di antara semua indeks saham yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Gitu, karena ini fundamentalnya ini udah bagus untuk jangka panjang. Kalau ESG leader ini dia lebih, kenapa nggak kita ambil? Karena dia lebih ke ini sih, lebih ke ini environmental, social, and governance kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kriteria tertentu yang dijadikan atau dikelompokkan ke indeks saham tersebut. Kemudian IDX BUMN 20, ini 20 saham BUMN. Kenapa nggak kita ambil? Ya kan kurang netral ya, karena BUMN aja yang diambil gitu kan. Sayang kalau misalkan kita nggak ambil saham di luar BUMN yang ternyata kinerja perusahaannya fundamentalnya bagus untuk jangka panjang. Nah, ini yang syariah nih, indeks saham syariah. Kemudian yang ini JII 70. Nah, dari indeks saham syariah ini bisa dapatlah 70 JII 70 ini. Jadi diseleksi lagi nih teman-teman. Nah, dari 70 dapatlah JII ini diseleksi lagi menjadi 30 saham. Seperti itu. Nah, ini teman-teman juga bagi yang teman-teman yang menerapkan prinsip syariah bisa juga mengacu ke list saham syariah. Nah, dan yang lain-lainnya ini nah seperti ini ada Kompas, ada Bisnis, MNC dan Investor. Nah, ini kenapa nggak kita ambil? Karena ini dari media gitu ya, media yang memberikan rekomendasi gitu, kayak Kompas 100 nih, 100 saham terbaik versinya media Kompas. Bisnis 27 saham terbaik versinya media Bisnis dan lain-lain. Kenapa nggak kita ambil? Karena kita ingin ada kenetralan gitu ya, biar lebih netral gitu ya. Karena kalau misalkan kayak MNCN 36 nih, ya bisa aja kan MNC, mereka ada sahamnya MNCN kan, kode sahamnya MNCN, bisa aja dia masukin itu. Jadi kan kayak independensinya itu kurang gitu ya, makanya kita nggak ambil indeks saham yang dari media. Kalau ini ada Infobank 15 saham bank gitu ya. Nah, ini juga kurang merata karena hanya diambil dari 15 bank aja dan lain-lain, infrastruktur dan lain-lain. Nah, jadi kita hanya ambil 5 indeks saham aja seperti itu.
Oke, IDX 30, IDX terus gimana nih? Tahu dari mana kita 30 IDX 30 nih ya. 30 saham yang paling liquid, fundamentalnya bagus. Nah, 30 saham itu isinya apa aja sih? Nah, teman-teman juga bisa tarik data di sini, teman-teman. Nah, di data pasar, lalu di submenu indeks saham, nah, teman-teman tinggal masukin aja. Tadi ada 5 ya, 5 indeks saham unggulan. Pertama ada IDX 30. Nah, kita ambil yang terbaru aja, teman-teman. Ambil yang terbaru. Nah, kemudian kita cari, dapatlah ini nih, filenya teman-teman bisa unduh. Seperti itu. Terus juga yang lain, misalkan tadi setelah IDX G30, IDX View 30. Teman-teman tinggal cari. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing-pusing lagi. Saya mau beli saham yang mana ya, tapi pengen mastiin ini sahamnya bagus atau enggak ya. Nah, cukup mengacu dari 5 indeks saham tersebut. Dan lain-lain gitu ya, sampai ada IDX G30. Nah, teman-teman bisa lihat, cari, dan unduh gitu ya. Nanti ini gratis teman-teman. Teman-teman bisa langsung download langsung. Ada lagi IDX High Div gitu ya, High Div 20. Nah, jadi ada 5 ya. Saya ulangin, ada IDX 30, IDX G30, IDX View 30, IDX apa lagi tadi tuh? Ada High Div 20 ya. Sama satu lagi IDX Q 30 gitu ya. Nah, oh ya teman-teman, cukup melakukan tarik data dan update itu setahun 2 kali aja teman-teman. Jadi di bulan Februari dan di bulan Agustus, lakukan hal yang dari awal sampai nanti akhir. Teman-teman bisa lakukan langkah-langkah ini untuk mengupdate, seperti ya, untuk mengupdate apakah takutnya ada perubahan. Biasanya suka ada perubahan gitu kan. Nah, dari kelima saham indeks saham unggulan tersebut saya sudah unduh sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini IDX 30 ya. Nah, IDX 30 periode Februari sampai Juli 2021. Nah, jadi teman-teman di bulan Agustus tarik data dengan langkah-langkah yang sama tadi, nanti akan dapat nih ketahuan. Di sini keterangannya kalau tidak ada berarti masih tetap tidak ada berubah. Jadi misalkan kayak Adro ini tetap masih ada di saham IDX 30. Yang berubah-berubah ini kayak gini nih, MDKA dia baru masuk di periode tersebut, Pewon dia baru masuk, dan lain-lain. Terus yang keluar juga ada nih teman-teman nih, daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks IDX 30, apa aja. Nah, kemudian tadi ya IDX 30, sekarang IDX Q30. Nah ini teman-teman, tuh 30 saham IDX Q30 apa aja. Nah ini tuh ada yang baru masuk dan yang keluar periode tersebut apa aja. Nah ini dia 5 saham tersebut. Nah, itu IDX Q30. Lalu yang lainnya IDX Value 30. Nah ini. Nah kalau teman-teman perhatikan ada emiten atau kode saham yang sama ya di beberapa indeks saham unggulan tersebut. Nah, terus ini yang growth. Nah, ini yang keluar nih, yang ada 13 yang keluar. Terus yang baru-baru apa aja kayak MNCN, PTPP, Pewon, SCMA, dan lain-lain. Ada Adro, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir, ini teman-teman bisa download langsung di website tersebut. Dan gratis gitu ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah ini IDX High Div 20 saham, nah ini nih 20 saham yang ngasih dividen tertinggi selama 3 tahun terakhir. Nah ini yang baru masuk si DEMA sama USBP, yang keluar itu GGRM dan LPPF. Nah teman-teman, jadi dari 5 indeks saham tersebut, ini saya masukin satu-satu nih, berarti kan ada 30, 20 ya. Nah, saya sudah masukin. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga bisa lakukan hal seperti ini gitu ya. Bisa lakukan hal yang seperti ini secara berkala gitu ya di bulan Februari dan di bulan Agustus. Setahun cukup 2 kali teman-teman. Jadi nggak capek. Nah, ini dari IDX 30,
IDXQ30, value, IDXG30, dan high div sudah saya jadikan ke dalam sheet yang sama. Nah, ini kalau misalkan kita total itu ada sekitar ada 140 saham kalau ditotalin. Tapi kalau teman-teman perhatikan nih kayak Adro. Nah, itu kan dia ada di 3 indeks saham tersebut ya. Gitu ya, ada saham yang sama gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada Adro 1, 2, 3. Nah, ini kita scoringnya 3, teman-teman. Nah, ini udah dapat kan, udah tarik data nih. Nah, kemudian kita lakukan scoring. Gimana cara scoringnya? Nah, cara scoringnya juga cukup mudah, teman-teman. Nah, ini kita dari list ini nih, dari 5 kolom ini. Nah, ini kita jadikan ke dalam 1 kolom. Kita buka aja nih ke sheet baru. Nah, kita jadiin ke kolom yang sama. Oke, ini saya langsung kopas semuanya aja. Oke. Kita masukin ke dalam kolom yang sama. Ini mudah kok teman-teman caranya, nggak susah. Nah, semuanya kita masukin ke dalam kolom yang sama. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa sih dimasukin ke dalam kolom yang sama? Karena kita pengen hilangkan duplikatnya, teman-teman. Nah, ini kan tadi ada Adro, terus ada contohnya kayak Aces nih ya, S Hardware, dia ada 2 kan. Nah, ini kita pengen hilangkan duplikat. Nah, jadi dari 5 kolom ini jadikan ke dalam kolom yang sama, ke 1 kolom yang sama. Kemudian kita klik data. Nah, kita klik data. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ada icon ini, dia tulisannya remove duplicate. Nah, di sini remove duplicate. Nah, jadi dari 140 saham, ini kan ada 140 ya. Kita pengen remove duplicate menjadi, sorry, ini belum semuanya. Oke, kita dari atas. Nah, ini kita blok kolom A-nya, kemudian kita remove duplicate. Oke. Nah, ternyata ada 78 emiten yang terduplikat ya. Nah, ini kita dari 140 kita hilangkan duplikatnya menjadi 61. Nah, jadi dari 800 saham tuh ya, kemudian dari 140 menjadi 61. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk investasi, teman-teman. Nah, di sini kita boleh kopas. Nah, dari hasil remove duplicate ini, dua, bentar ya. Saya ulang dulu. Oke. Oh, ini nggak bisa diblok semuanya harus. Nah, dari ini ada 62. Oke. Nah, kita kopas di sini, teman-teman. Nah, ini kita bisa namakan, kasih nama aja kolomnya, misalkan kode gitu ya, kode saham. Nah, dari sini teman-teman kita pengen tahu nih, Adro ini ada di berapa indeks saham, 5 indeks saham unggulannya ada di mana aja gitu kan ya. Nah, ini kita namain scoring. Nah, contoh misalkan Adro ini ada 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa masukin 3 gitu ya. Terus Antam, mana lagi Antam? 1. Oh, hanya 1. Cuman kan kalau gini kan capek ya teman-teman ya, one by one gitu ya. Nah, ada cara cepatnya teman-teman, cukup pakai count if aja menghitung. Logiknya gini, ada berapa dari range ini ada berapa sih yang muncul berapa kali untuk value Adro seperti itu. Nah, ini rumusnya kayak gini. Count if, nah, kita kurung buka. Nah, biasanya Excel-nya teman-teman akan berbeda.
formatnya ya. Nah, kalau di saya ini ada titik koma, mungkin di Excel-nya teman-teman atau ada beberapa Excel versi lain tuh hanya koma aja. Kalau di saya titik koma. Nah, range ini kita blok nih range-nya. Ingat ya, yang judul kolomnya jangan kita masukin, jadi ini aja. Dari range ini, oke. Lalu kita kasih absolute. Kasih absolute maksudnya tuh kalau teman-teman kayak kasih notasi dolar ini, biar dia ngeblok, biar dia lokasi selnya ini enggak pindah kemana-mana. Nah, kemudian titik koma, kalau di saya titik koma, mungkin teman-teman ada yang koma. Kriterianya apa? Adro. Nah, baru kita tutup kurung, enter. Nah, dia ada 4 gitu ya. Kenapa ada 1? Oh ya, sorry, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 ini adalah dia masuk ke IDX 30, IDX value 30, IDX growth 30, dan IDX high div 20. Makanya skornya 4. Kayak gitu. Nah, ini kalau udah sekali ini kita cukup ini aja ke teman-teman kita. Nah, ini kan kursornya icon atau tanda plusnya tebal ya, warna putih. Nah, kita pindahin nih ke ujung kanan sel tersebut nih. Nah, itu kan tebal dari tipis, tebal menjadi tipis. Nah, tipis ini kita double klik aja. Nah, dapat nih scoringnya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini teman-teman kalau misalkan teman-teman boleh foto nih rumusnya, takutnya lupa, boleh difoto aja rumusnya, count if. Nah, logiknya seperti itu yang penting ya. Jadi kayak ada berapa sih untuk saham ini scoringnya, ada berapa yang muncul berapa kali. Antam ada berapa kali, Astra atau ASII ada berapa kali yang muncul, kayak gitu. Nah, setelah scoring ini kita bisa lakukan ini teman-teman. Kita ini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, scoring ini berdasarkan irisan terbanyak gitu ya. Kalau misalkan ada yang nilainya 5, ada saham di antara saham ini yang scoringnya 5, berarti dia ada di kelima saham indeks saham unggulan tersebut. Kalau misalkan 1, berarti dia hanya 1 aja. Seperti itu. Jadi scoringnya berdasarkan itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan itu, kalau misalnya semakin tinggi berarti kan makin oke dong. Kenapa makin oke? Karena kan masuk ke semua indeks saham unggulan tersebut. Value-nya murah, liquidnya tinggi, gitu ya, likuiditas tinggi, profitnya bagus, ngasih dividen tertinggi, dan lain-lain. Nah, ini gimana? Nah, ini aja teman-teman. Ini saya bold. Nah, kemudian ini kita filter aja nih. Kita kasih filter. Oke, jadi ini kan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di kolom scoring ini kita filter nih. Oh, ternyata memang tidak ada 5. Berarti untuk periode ini nih, periode sekarang nih sampai bulan Agustus, sampai bulan Juli, dia scoringnya tertinggi 4. Nah, nanti teman-teman update lagi ya. Nanti di bulan Agustus lakukan langkah-langkah ini yang sama. Di bulan Agustus takutnya nanti ada scoring yang 5 atau ada 5 saham yang masuk ke ada saham yang masuk ke 5 indeks saham tersebut. Nah, kita mulai dari scoring 4. Nah, ini scoring 4. Nah, dari sini kita kopas aja teman-teman. Nah, ini kan tadi kolom scoring 5 ya, ini 4. Kita kopas di sini. Oke. Nah, nggak masalah. Ini kok cuma tinggal 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nggak apa-apa, karena kan ini ada ketutup nama scoring. Nanti dia akan muncul. Nah, dari scoring 4, kita turun lagi ke 3, teman-teman. Nah, ini kita kopas juga ke sini. Nah, terus scoringnya 2. Nanti kita kopas lagi. Nah, scoringnya 1. Oke. Ini kita kopas di sini. Nah, ini kan masih berantakan ya. Nah, nggak apa-apa karena ini ada tampilannya kita ada ini nih filternya aktif. Nah, kemudian kita select all aja. Nah, ini kita rapihin, pindahin ke atas nih.
Kemudian yang ini juga kita pindahin ke atas. Di kopas atau di cut aja ya, di Ctrl X. Nah, ini juga. Nah, dapat deh. Nah, terus ini kita hilangin filternya. Nah, ini teman-teman apa namanya, hasil screening kita gitu ya. Hasil screening kita mendapatkan saham-saham apa aja sih yang kita bisa jadikan acuan untuk investasi jangka panjang. Nah, kebetulan ini scoring 5-nya tidak ada ya. Oke, berarti ini scoring tertingginya 4. Ada Adro, Astra, BCA, BRI, dan lain-lain. Sampai ke scoring 1. Nah, ingat teman-teman, scoring 1 ini bukan berarti jelek, atau bukan berarti saham yang dihindari, gitu ya. Tapi ini karena memang hanya ada di satu indeks saham aja, gitu ya. Indeks saham di antara 5 saham indeks unggulan ini. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa ambil nih, kalau misalkan 4, bisa boleh misalkan, oh ya udah saya mau ambil 4 aja nih, yang scoringnya 4. Kayak gitu ya. Terus, oh saya mau ambil yang ini ada aduh nih, harusnya cuma 1 aja. Nah, kemudian oh saya misalkan gini, saya mau ambil yang scoringnya 4, tapi saya mau ambil yang bank aja. Berarti teman-teman bisa ambil ini nih, BCA sama BBRI. Nah, kalau udah sampai tahap ini teman-teman kembali lagi nih ke preferensi teman-teman gitu ya, mau ambil scoring yang mana dan mau yang preferensinya seperti apa gitu kan. Oh, saya mau yang consumer good aja, scoringnya 4, misalkan apa? Oh, KLBF. Terus apa lagi? Atau misalkan oke, saya mau ambil scoringnya 4 dan 3 aja untuk yang perbankan. Oh, berarti ada BBCA, BBRI, sama BBNI, BMRI gitu ya. Oh, saya mau yang consumer good aja misalkan. Oh, berarti ada INDF, terus apa lagi tuh? Ada UNVR, ada KLBF, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman yang bisa dijadikan acuan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan semakin tinggi, berarti dia berarti saham-saham list saham ini, dia masuk ke apa namanya, indeks saham di antara 5 ini. Semakin tinggi, semakin banyak irisannya. Seperti itu. Oke, sampai sini nih teman-teman udah dapat nih, udah enak nih ya. Nah, ini sebenarnya cukup mudah teman-teman, nggak terlalu ribet. Tuh. Dan kita sebenarnya nggak perlu lagi buka laporan keuangan gitu, kalau cuma sekedar investasi nyantai gitu ya, yang nggak terlalu detail banget, bisa gunakan cara ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen memastikan, oh enggak, saya pengen mastiin saham ini apakah valuasinya murah atau mahal, apakah benar nggak sih dia bertumbuh profitable dan apa namanya, dan sehat gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nih teman-teman bisa, nah kayak gini nih. Tapi kalau misalkan mau nyantai, teman-teman cukup lakukan ini kita cukup lakukan ini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih detail lagi nih ya, pengen lebih mantap lagi, pengen tahu nih valuasinya lagi mahal atau lagi murah, terus benar nggak sih nih sahamnya bertumbuh gitu ya, sahamnya bertumbuh atau nah sehat, apakah sahamnya sehat, profitable, dan bertumbuh. Nah, ini ada caranya gitu, nanti masuk ke langkah selanjutnya, metode valuasi saham. Cuman kita nggak bahas di sini karena ini bakalan panjang gitu ya, nggak cukup waktunya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa join aja ke Instagram kita sama ke Telegram kita gitu ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, dari situ kita review lagi. Nah, ini udah dapat nih ya, IDX 5 indeks saham unggulan, narik datanya dari mana, scoring tadi udah ya, scoring tertingginya 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita sektoring. Nah, fungsinya apa sih? Biar kita tahu nih, biar kita tahu saham-saham apa aja sih di sektor yang sama, seperti itu. Fungsinya apa? Biar kita untuk memudahkan, untuk kita comparing teman-teman. Karena gini, kalau misalkan Adro sama BBCA
ini nggak bisa kita compare karena apa? Karena nggak apple to apple, dia bukan berasal dari sektor yang sama. Kalau mau kita compare, misalkan INDF sama Unilever, karena dia berada di sektor yang sama kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa compare untuk sektor atau bisnis modelnya yang berbeda. Nah ini nah saya sudah apa namanya sudah lakukan sektor ini, teman-teman boleh foto atau boleh di capture di layarnya gitu ya, boleh di foto atau di capture. Nah ini teman-teman, nah scoring yang tadi nih 4 3 2 1 kan yang tertinggi 4. Nah saya saya lakukan scoring. Nah ini sektor, ini kolom subsektor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau compare nih, oh saya mau compare berarti BBCA, BBRI nggak bisa di compare sama CEPIN. Kayak gitu. Kalau misalkan contoh nih sektor IDX Health gitu ya, obat-obatan, bisa di compare antara KLBF sama SIDO. KLBF sama SIDO nanti dengan menggunakan yang tadi tuh yang ada Excel masukin data-datanya, sehat, profitable atau bertumbuh. Nah, itu bisa di-compare mana yang valuasinya lebih murah, mana yang lebih profit, yang pertumbuhannya lebih bagus. Nah, teman-teman bisa compare gitu ya di sektor yang sama. Nah, ini teman-teman boleh bisa foto. Seperti itu. Nah, udah deh, sampai sini nanti teman-teman tinggal Nah, teman-teman tinggal tinggal lakukan hal-hal langkah-langkah berikut, cukup mudah, nggak ribet gitu ya. Tarik datanya dari IDX dan teman-teman bisa lakukan ini untuk untuk 2 kali gitu ya, 2 kali setahun di bulan Februari dan di bulan Agustus. Nah ini kalau nggak salah ada jadwal-jadwalnya nih teman-teman. Nah tadi di indeks. Nah ini tuh ada bulan evaluasi. Jadi kalau misalkan kayak IDX 30 gitu ya. Nah ini M besar ada M kecil. M besar ini mayor, perubahan update mayor, M kecil ini update minor. Nah ini di bulan Juni dan di bulan Juli. Jadi teman-teman biasanya dia di bulan Januari ini baru keluarnya di akhir-akhir atau di awal Februari. Jadi teman-teman bisa lakukan di bulan Februari dan di bulan Agustus. Lakukan langkah-langkah yang tadi saya lakukan. Seperti itu. Nah, kalau udah dapet nih list saham-saham unggulan, nah teman-teman boleh misalkan gini, saya kan menerapkan prinsip syariah gitu ya, tapi di sini tidak ada kolom saham-saham syariah. Oh nggak masalah teman-teman bisa lagi tambahin satu. Misalkan tadi tuh ya JII gitu ya 30, JII 30 misalkan. In case nih ya kalau misalnya teman-teman, oh saya menerapkan syariah nih, boleh. Jadi nanti teman-teman ditambahin, nanti scoringnya ada 6 gitu ya. Jadi nanti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah seperti itu. Iya, mungkin itu dari sharing dari saya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau masih bingung, silakan bertanya teman-teman. Ya, saya serahkan ke Sofia mungkin. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Sofia. Halo, suara saya kedengeran nggak?
Halo. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Rudianto ya. Kalau mau untuk evaluasi murah selain PER dan PBV pakai apa? Oh, oke. Jadi kita di Nongki Saham itu ada dua metode valuasi. Kalau PER dan PBV yang dimaksud sama Rudianto ini namanya metode multiplier gitu ya, atau metode relative valuation. Oke, ini sekalian saya share deh ya. Oke. Nah, di fundamental ini tentunya kalau misalkan melakukan valuasi, teman-teman harus tahu nih cara baca laporan keuangan, harus paham caranya gimana. Nah, ini saya skip. Nah, ini kalau misalkan pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa juga belajar, pengen cari perusahaan yang sehat, profitable, dan bertumbuh. Nah ini valuasi. Jadi ada dua valuasi, relative valuation dan discounted cash flow. Nah, kita biasanya pakai keduanya gitu ya. Kita biasa pakai keduanya karena untuk sebagai komparasi juga gitu ya. Nanti dapat dari PER, PBV, dan DCF, kemudian kita rata-ratain. Nah itu, jadi harganya kan biasanya kalau PER dan PBV nih ya. Kalau PER dan PBV kan dipengaruhi oleh harga ya. PER dan PBV itu dipengaruhi oleh harga, sementara kalau discounted cash flow ini metode valuasinya dia tidak dipengaruhi oleh harga saham yang terbentuk di pasar, dia pure dari laporan keuangan. Nah biasanya nih antara relative valuation dan DCF itu jomplang gitu ya, relative valuation-nya mahal, kenapa? Karena kan PER-nya lagi tinggi, PBV-nya lagi tinggi, sementara DCF-nya murah. Nah akhirnya kita cari jalan tengahnya lah, kita rata-ratain seperti itu. Nah ini kayak gini. Nah ini Nah ini contohnya ya, misalkan. Nah ini kita masih masukin laporan keuangan, data-data yang ada di laporan keuangan. Nah ini harga wajar relatif berdasarkan PBV dan ini berdasarkan DCF. Nah akhirnya kalau di versi Nongki Saham kita ambil final valuation-nya. Final valuation ini kita tinggal rata-ratain aja dari harga relatif sama harga intrinsik atau DCF. Nah, kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Karena kan kalau misalnya ini mahal gitu ya, ini murah gitu ya, nah kan agak jomplang kan, akhirnya kita ambil nilai tengahnya gitu ya. Makanya kita rata-ratain. Seperti itu. Oke, teman-teman. Udah, yang tadi mungkin bertanya, mohon maaf, tadi saya ada gangguan teknis sedikit. Yang pastinya buat teman-teman yang bertanya bisa di kolom chat yang sudah dijawab tadi, mudah-mudahan jelas ya Kak untuk jawabannya. Jadi kita harus benar tahu dulu ya Kak ya, tahu metodenya. Iya betul Sofia. Harus, tapi tahu juga kita tuh gimana caranya untuk. Iya betul Sofia. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bingung nih, aduh ngitung PER, PBV, valuasi saham gitu ya, aduh mesti buka laporan keuangan lagi kayak gitu kan. Nah teman-teman nggak perlu lagi sampai ke ini, cukup lakukan langkah-langkah yang ini aja nih, yang Excel ini nih, cukup ini aja gitu. Karena kalau ini kan udah pasti mereka menyeleksi tim Bursa Efek Indonesia-nya ini, mereka punya tim yang udah menyeleksi berdasarkan fundamentalnya juga udah oke kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau nyantai, maksudnya investor santai gitu dan untuk jangka panjang, nggak melihat jangka pendek gitu ya, nggak melihat kalau jangka pendek kan pada saat lagi turun kita nggak perlu khawatir karena kan secara jangka panjang dia tetap bisa naik. Nah teman-teman tinggal pilih dari sini aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang benar-benar enggak, saya mau investor tapi yang benar-benar strict nih, saya pengen lebih mantap lagi, pengen tahu perusahaannya ini bagus atau enggak, terus sama valuasinya lagi murah atau lagi mahal. Nah teman-teman nanti bisa ikutan kelas kita juga di Nongki Saham gitu ya. Nanti kita belajar yang ini seperti itu. Cuma kalau misalnya teman-teman mau yang benar lebih detail Sofia gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh saya nggak ada waktu belajar atau aduh saya sibuk, banyak kerjaan, banyak yang harus diurusin gitu kan. Teman-teman bisa lakukan ini aja seperti itu. Jadi ini dan ini saking bagus banget materi pada malam hari ini ya Kak Maje. Bahkan ini ada dari Kak Muhammad Hatta,
Kak, aku bisa dapetin materi slideshow-nya nggak? Bagus banget katanya. Oh, bisa bisa. Nanti dalam bentuk PDF kali ya. Ini nanti saya kirim ke kemana nih? Ke Sofia aja ya. Nanti biar teman-teman minta Boleh. minta aja ke kontak ininya aja ya, ke kontak yang pada saat teman-teman daftar seperti itu. Nanti bisa minta kayak gitu. Nanti saya share ke Sofia aja ya by WhatsApp ya, PDF-nya ya. Siap Kak. Siap Kak. Jadi yang pastinya bagaimana cara memilih saham secara simple. Ini malam ini saya rasa yang tadinya mungkin agak sedikit ribet sudah dibuat simple banget oleh Kak Maje. Bahkan kita hanya dengan menggunakan Excel aja udah bisa memperkecil itu ya Kak ya. Betul, dari Kak. 800 saham kita kecilin lagi menjadi 61 saham. Seperti itu. Dan yang pastinya ini untuk yang pemula-pemula seperti saya dan beberapa teman mungkin yang bergabung pada malam hari ini worth it banget ya Kak ya. Betul teman-teman, bagi yang pemula ini bermanfaat banget, berguna banget buat teman-teman pemula ya. Mungkin yang selama ini teman-teman hanya cuman ikut-ikutan beli saham dari rekomendasi, dari kata si influencer, dari kata orang, beli ini gitu ya. Tapi nggak tahu bener gak nih bagus buat investasi gitu kan. Nah, teman-teman udah nggak usah panik lagi, udah nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah bingung saham apa yang mesti gue beli ya buat jangka panjang investasi. Nah, dengan lakukan langkah-langkah seperti ini, teman-teman udah enak. Jadi udah punya punya data, udah nggak kepengaruh sama orang lain gitu. Orang bilang apa, teman-teman udah ada data ini seperti itu. Oke. Yang pastinya buat teman-teman di sini, saya yakin setelah ini mungkin akan langsung menerapkan Kak. Iya, ini mudah banget kok, mudah banget. Setelah ini selesai, teman-teman bisa langsung tarik data dan ini langkah-langkahnya sangat mudah. Seperti itu. Kak, kalau tadi idealnya itu, kalau tadi kan Kakak bilang, buat saya terutama yang awam banget, Kakak bilang tadi kalau untuk naik data seperti ini paling nggak 2 kali dalam setahun. Berarti untuk pergantian indeksnya itu apakah terjadi setiap saat atau hanya sebatas 2 kali dalam setahun? Oke, maaf, ini pertanyaan yang saya Kak. Iya, ini sebenarnya ini teman-teman. Jadi mereka kan ada ini nih, ada periode Februari sampai Juli gitu ya. Nah, rata-rata biasanya nih setahun 2 kali mereka timnya Bursa Efek Indonesia itu setahun 2 kali melakukan evaluasi. Jadi tidak setiap bulan, tidak setiap saat, ini berganti-ganti. Nah, jadi misalnya kayak gini nih, Februari sampai Juli untuk IDX 30. Ya udah sampai Juli dia akan tetap di sini. Akan seperti ini listnya gitu. Nanti di bulan Agustus teman-teman tarik data lagi untuk mengecek ada yang berubah nggak nih, kayak gini kan MBKA dia baru masuk. Yang baru masuk apa aja, terus yang keluar apa aja. Seperti itu. Jadi nggak harus setiap saat, teman-teman cukup lakukan ini setahun 2 kali di bulan Februari dan di bulan Agustus. Seperti itu. Oke, Februari dan Agustus dan sisanya kita lakukan pembelian saham seperti kayak. Iya, jadi nanti kalau misalkan ini kan udah dapat nih milih, nah nanti pembelian sahamnya pengen tahu nih, contoh gini misalkan, saya BBCA nih, pilihan saya misalkan saya udah dapat BBCA, BBRI gitu ya, misalkan saya ambil yang scoringnya 4 dan 3 saham perbankan aja misalkan. Ya udah kalau udah dapat 4 ini, teman-teman tinggal beli dan lakukan secara rutin dan berkala, nyicil lah gitu ya. Setiap bulan kalau misalkan teman-teman habis gajian dialokasikan uangnya untuk beli saham tersebut yang udah ditentuin nih sama teman-teman di awal. Kayak gitu. Nah, kapan belinya? Ya kan, kapan belinya? Nah kan teman-teman saya ini kalau misalkan beli pada saat lagi turun, contoh nih ya, ini saya buka. Walaupun sahamnya bagus, teman-teman masih tahu cara belinya. Nah, ini akan teman-teman pelajari, akan saya share nanti di minggu depan juga nih ya. Nanti bareng sama Sofia juga. Kalau jadi moderatornya nanti kita belajar. Jadi kan kalau kemarin pengenalan tentang saham. Hari ini kita filter atau screening stock untuk saham yang layak investasi. Nah, nanti di minggu depan kita lebih ke teknikalnya. Kapan sih waktu yang bagus untuk beli saham gitu ya? Karena contoh nih ya kayak INDF.
INDF. INDF ini kan masuk ke scoringnya, kalau kita lihat scoringnya dia 3 kan ya. Scoringnya 3. INDF itu 3 masuk kemana aja? Oke, ke IDX 30. Terus value lagi murah nih valuasinya. Terus sama INDF masuk ke high div 20. Dia ngasih dividen yang tertinggi gitu ya. Nah, ingat kan kalau minggu lalu kan teman-teman bisa dapat passive income dari dividen. Nah, cuman ingat teman-teman, jangan beli pada saat dia turun. Nah, ini sedikit sneak peek-nya aja kali ya, bocoran dikit untuk teman-teman biar lebih tertarik di minggu depan kita bisa belajar lebih detail. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, walaupun INDF ini memang bagus untuk jangka panjang, tapi teman-teman mesti juga cek teknikalnya atau pergerakan harga saham tersebut. Nih, kayak gini teman-teman. Nah, ini saya... Oke, ini saya... Oke. Nah ini INDF kan dia sebelumnya pernah turun nih teman-teman. Tuh, turun panjang kan. Jangan sampai teman-teman pada saat dia turun, teman-teman beli. Jangan gitu ya, karena sayang gitu ya. Misalkan nih contoh, teman-teman beli di, tahu nih misalkan, oh nih hijau tebel nih, berarti mau naik. Belum tentu teman-teman. Teman-teman beli di sini nih. Ternyata masih bisa turun. Negatif dong. Nah, kenapa enggak teman-teman ketika tahu ini turun, teman-teman tunggu, jangan beli. Hold aja uang cashnya, sehingga kalau misalkan teman-teman beli di sini nih, ya kan harganya lebih murah gitu ya, dengan modal yang sama, teman-teman bisa beli jumlah lot yang lebih banyak dengan harga yang lebih rendah gitu ya. Kalau teman-teman beli di sini minus, beli lagi di sini makin minus kan kalau harganya turun. Jadi itu caranya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli, cek juga pergerakan harga sahamnya lagi turun atau lagi naik. Jangan beli pas lagi turun, belilah lagi yang lagi naik. Nah itu, nah nanti detailnya kita belajar di minggu depan. Jadi teman-teman jangan skip nih minggu depan kelas kita, seperti itu. Jadi minggu depan wajib buat yang bisa mau lebih mahir lagi ya Kak ya? Betul. Oke, teman-teman tanpa terasa ya sudah di penghujung akhir untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum saya, Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin dari Maje ingin menyampaikan beberapa statement, closing statement mungkin untuk malam ini. Oh, closing statement, iya. Jadi gini teman-teman ingat, di saham itu dia high risk, high return gitu ya. Resikonya tinggi, cuman dia memberikan profit yang tinggi teman-teman. Tapi jangan khawatir, dengan resiko yang tinggi ini teman-teman bisa tekan resikonya, bisa minimalisir resikonya kalau apa? Kalau teman-teman tahu caranya. Cara apa? Cara milih saham yang bagus buat jangka panjang. Cara tahu kapan beli saham yang di waktu yang tepat, seperti itu. Nah, makanya kombinasi antara fundamental nih yang hari ini kita belajar dengan technical yang nanti minggu depan kita belajar, itu akan menjadi modal dan senjata buat teman-teman buat bertarung di dunia saham, buat bertarung di dunia saham, jadi biar ada bekalnya gitu kan. Kalau teman-teman langsung turun perang tapi nggak ada senjata, nggak tahu strateginya, pasti kalah dong gitu ya. Tapi kalau teman-teman berperang, ada senjatanya, ada strateginya gitu ya, ada tembakannya, ada senapan, teman-teman ada peluang menang di sana, seperti itu. Itu dari saya. Setidaknya sudah mempersiapkan diri dengan matang ya Kak ya. Dasar-dasar sudah cukup seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kelas hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi tentunya. Kita akan berbicara mengenai technical analysis, cara simpel mengetahui kapan kita beli saham. Kayak gitu. Kita akan ketemu lagi di tanggal 22 ya Kak ya? Di tanggal berapa? Tanggal 22. Oke.
Pokoknya saya iya nanti tunggu aja teman-teman bisa cek Instagram. Iya Instagramnya okay. Ini ya Instagramnya Smartphone Community nanti ada info. Nah jadi teman-teman pantengin terus Instagram Smartphone Community. Kapan kita akan berbicara? Ini yang paling penting nih. Jadi ini actionnya nih ya. Oke teman-teman, makasih banget udah join pada webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan malam hari ini, teman-teman sudah ada bayangan kira-kira investasi yang mana yang bisa teman-teman pilih sebagai yang terbaik untuk teman-teman. Dan akhir kata, saya Gung Sofia pamit dan Magi juga pamit. Sampai jumpa di minggu depan.